mengawali pekan yang baru ini. Mari kita bersyukur kembali. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, kasih setiamu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan, yang selalu menyertai, memberkati dan menguatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kemurahan hatimu yang begitu membawa damai sejahtera dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini pun kami mengekspresikan kembali sukacita kami di hadapan-Mu ya Bapa. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami percaya dengan segala kebenaran firman-Mu yang terus memberikan kami pengertian-pengertian yang baru, membuat kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam kesetiaan hidup di hadapan-Mu dengan benar, semuanya karena pertolongan Roh Kudus membimbing kami dan mempersatukan kami semua orang-orang kudus-Mu, satu suara, satu hati kami memuliakan-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bersama-sama dengan seluruh orang-orang kudus-Mu, orang-orang percaya-Mu Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman kebenaran-Mu, diberkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku semuanya, sungguh sangat luar biasa pertolongan Tuhan kepada kita semuanya. Ya, terkhusus dalam hari-hari di mana kita semua beribadah bersama, memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, untuk merenungkan secara khusus bagaimana kematiannya dan juga kebangkitannya yang menjadi pusat dari iman kita, ya, pusat dari pengharapan kita semua untuk kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur sekali oleh karena bukan hanya pada hari-hari tertentu saja kita mengingat akan kematian dan penguburan serta kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus, tapi setiap hari bahkan kita berbicara tentang apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus adalah merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan saudara-saudara dan saya mendapat bagian di dalam pengalaman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, mujizat yang terbesar yang dialami oleh Kristus Yesus sebagai manusia. Dia dibuktikan dengan kematiannya, tetapi sebagai Tuhan dia dibuktikan dengan kebangkitannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita tahu bahwa sudah berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah mati. Berapa banyak orang yang telah menghembuskan nafasnya yang terakhir dari bumi ini. Dan berapa banyak orang yang saat ini yang sudah mati tapi mereka belum juga mengalami kebangkitan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya manusia. Dia bukan hanya manusia saja, tetapi sesungguhnya dia adalah Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang dibuktikannya
dengan peristiwa kebangkitannya dari antara orang mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya itulah yang menjadi tumpuan daripada pengharapan kita. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itulah pusat daripada pengharapan kita, pengharapan setiap orang Kristen yang sudah diselamatkan adalah fakta bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, yang dulu dia adalah datang sebagai manusia ke dunia ini, tetapi saudara-saudaraku, dia bukan hanya manusia, tetapi dia juga adalah Allah itu sendiri, sehingga kematian tidak mungkin sanggup menahan Yesus Kristus di dalam kubur untuk selama-lamanya. Sama seperti semua orang, nabi-nabi, rasul-rasul, pujaan-pujaan daripada berbagai macam kepercayaan di dunia ini, di manakah mereka semuanya, Bapak Ibu Saudara? Mereka masih ada di dalam kuburan, mereka masih ada di alam di mana mereka saat ini dikatakan oleh Alkitab, bahkan mereka berada di dalam keadaan yang tidak terhubung dengan Tuhan Allah sendiri. Tetapi Yesus Kristus dikatakan, Bapak Ibu Saudara, dalam Roma pasal 6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sangat luar biasa. Kita syukuri oleh karena begitu banyak orang yang mencoba untuk meragukan tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus. Ya, kemarin sudah disampaikan juga oleh hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi, dalam khotbah minggu kita, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang meragukan tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus hanya untuk mengalihkan perhatian supaya orang lain mau menganut kepercayaan yang mereka yakini, ya, untuk menyesatkan banyak orang dan meninggalkan iman mereka dari kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hanya mengaku percaya di kulit-kulit saja, hanya percaya secara perasaan, memang mereka juga akhirnya tersesat dan menolak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga, ya, di dalam Galatia pasal 3, mengatakan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dianggap bodoh, dianggap itu adalah orang yang tidak masuk akal, karena begitu banyak fakta, ya, yang sudah dinyatakan di dalam Alkitab ini bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga. Dan saat ini Yesus Kristus telah dipermuliakan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, ya, akan peristiwa, fakta, kebenaran, ya, kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus Kristus, maka lengkaplah Bapak Ibu Saudara, ya, lengkaplah
tumpuan daripada iman kita, kepercayaan kita bertumpu kepada dasar yang teguh. Amin. Bapak Ibu Saudara, bertumpu di atas dasar yang teguh dan yang kuat dan yang kokoh, yang tidak tergoyahkan lagi. Kalau orang-orang yang percaya atau yang berkeyakinan yang lain, ya Bapak Ibu Saudara, di luar daripada keyakinan mempercayai kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, itu adalah keyakinan yang bertumpu kepada dasar yang rapuh. Ya Bapak Ibu Saudara, sebab mereka semua mempercayai pemimpin, mempercayai nabi atau rasul yang masih dalam keadaan mati. Ya, bukan dalam keadaan hidup dan sudah bangkit. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita yang mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki dasar yang kuat, dasar yang teguh, dan yang tidak akan bisa dikalahkan lagi oleh kuasa apapun. Jadi kita dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengalami kemenangan dalam pertandingan mengalahkan musuh-musuh di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tetapi mengenai musuh yang terakhir, yaitu kuasa dosa dan maut, kebinasaan, api neraka yang kekal, Bapak Ibu Saudara, hanya Yesus Kristus yang telah membuktikan kesanggupannya untuk mengalahkan musuh yang terakhir. Ya, semua orang tidak akan mempunyai kemampuan, kekuatan untuk membangkitkan dirinya dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Nenek moyang kita bahkan, Bapak Ibu Saudara, mereka masih ada di dalam kuburan sampai saat ini, bukan? Bapak Ibu Saudara, ya, dan mereka belum bisa membangkitkan dan tidak sanggup membangkitkan, menghidupkan diri mereka sendiri dari dalam kuburan itu. Meskipun kita, atau mungkin, ya bukan kita, mungkin banyak orang yang mendoakan nenek moyangnya, mendoakan saudara-saudaranya yang sudah meninggal, ya, meskipun Alkitab tidak mengajarkan bahwa kita mendoakan orang meninggal, tapi upaya yang dilakukan oleh manusia itu tidak akan berhasil. Hanya karena suatu saat bahwa ketika sudah tiba hari penghakiman, maka kebangkitan orang mati akan terjadi. Tetapi jauh sebelum itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus sebagai pemimpin kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan yang menjadi penguasa kehidupan itu, telah terlebih dahulu membuktikan bahwa Dia memang pernah menjadi sama seperti kita sebagai manusia yang hidup di dalam daging. Dia juga bahkan mengalami sengsara, penderitaan dari orang-orang yang jahat yang ditimpakan kepadanya. Dan bahkan dia juga mengalami di mana nyawanya putus dan diserahkan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, yang sangat luar biasa adalah sebagaimana yang dijanjikannya bahwa Yesus Kristus akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, satu peristiwa yang tidak pernah dialami oleh siapapun manusia, apapun kedudukannya, sebagai apapun dia bagi para pengikutnya. Hanya Yesus Kristus yang membuktikan benar-benar dengan kitab suci, Alkitab, yang kita pegang, yang kita percaya ini, bahwa di dalam sejarah
kehidupan manusia pernah terjadi. Ada seorang manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dia tidak berdosa, dia tidak pernah bersalah, dan dia mengalami penderitaan dan bahkan kematian, namun bangkit pada hari yang ketiga, hidup untuk selamanya dan naik ke surga. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Itulah yang telah mengampuni segala dosa kita. Dialah yang telah menebus hidup kita dan yang telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat luar biasa ya apabila kita kembali ya melanjutkan pendalaman akan firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang ke-6 ini ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita diajar untuk hidup di dalam kesatuan persaudaraan kita, di manakah kita akan melihat dan tidak akan pernah terhapuskan dan tidak akan pernah dilunturkan. Di manakah kita melihat kesatuan kita Bapak Ibu Saudara? Apakah yang menjadi faktor yang mendorong kita semua untuk hidup selalu bersatu, untuk hidup selalu bersama-sama, dan untuk terus kita berusaha untuk membawa diri kita Bapak Ibu Saudaraku untuk menyatakan bahwa saudara dan saya tidak akan terpisahkan lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu mendalam setiap firman Tuhan, apabila kita merenungkan semuanya itu di atas kebenaran bahwa pengharapan kita bersama, saudara-saudaraku, adalah karena kita telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ya, kita telah dipersatukan di dalam jemaat yang kudus, yang telah dipersatukan oleh karena penebusan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menyucikan segala dosa kita dan mempersatukan kita di dalam kehidupan kebangkitannya, kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kerangka berpikir itulah ya kita Bapak Ibu Saudara memahami mengapa Rasul Paulus mengatakan di ayatnya yang kedua Galatia pasal 6 itu dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena di sini kita lihat secara tersirat Rasul Paulus telah mengakui bahwa kehidupan orang percaya menjalani aktivitas, menjalani ya kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita di dunia ini tidaklah selalu mudah bagi kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan Paulus mengatakan bahwa di dunia ini sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang Kristen sejati, saudara-saudara dan saya bahkan diperhadapkan kepada penderitaan, diperhadapkan kepada berbagai ujian iman, diperhadapkan kepada pencobaan yang nyata kita hadapi di dunia ini, baik itu ujian yang datang dari pengalaman diri kita sendiri karena kita masih hidup dalam tubuh yang lemah, maupun pencobaan ujian iman yang datang dari luar diri kita, bahkan dari orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Tuhan. Semuanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya menjelaskan kepada kita bahwa di dalam persekutuan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, kita diajarkan untuk harus selalu menjalin komunikasi, menjalin persaudaraan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk terhubung di dalam persekutuan kita
yaitu persekutuan yang benar, supaya kita sebagai orang-orang percaya milik Kristus Yesus Tuhan kita, saudara-saudaraku, kita terus meningkatkan akan hubungan kita yang khusus, hubungan kita yang istimewa dengan Kristus Yesus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi oleh karena di sini kita dapat memahami saudara-saudaraku bahwa tidaklah sama, ya sekali lagi, tidaklah sama hubungan kualitas daripada hubungan setiap orang percaya dengan sesamanya sebagai orang percaya, dengan hubungan dengan orang yang belum diselamatkan, itu kualitasnya tidak sama, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak sama, saudaraku? Karena ketika kita berkomunikasi di antara sesama saudara seiman, kita tahu setiap orang percaya telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Ada suatu respon timbal balik. Amin. Ada suatu respon timbal balik di antara sesama saudara seiman dengan kerinduan yang sama. Bahwa kita bersikap, ya, satu dengan yang lain. Bahwa kita bersikap untuk saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, karena kita sama-sama mengerti bahwa dasar kita untuk saling tolong-menolong satu dengan yang lain adalah karena kita tahu, dikatakan di situ, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Orang yang tidak percaya, orang-orang yang belum diselamatkan, tidak bisa memenuhi hukum Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun mereka berbuat baik, sekalipun mereka berjuang untuk saling tolong-menolong, itu bukan untuk memenuhi hukum Kristus. Karena hukum Kristus adalah hukum kasih yang sempurna, yang didasarkan pada kematian dan kebangkitannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita baca di ayatnya yang ke-10 Galatia pasal 6 ini sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kepada kita semua mengapa kita harus selalu terhubung di dalam persekutuan kita. Ya, selalu terhubung di dalam kebersamaan kita, Bapak Ibu Saudara, apapun itu keadaannya, kita terus harus berusaha untuk kita terhubung satu dengan yang lain di dalam persekutuan kita bersama-sama, yaitu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan saudaraku di Galatia pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, amin. Bapak Ibu Saudara, selagi masih ada kesempatan bagi kita, yaitu selagi masih ada nafas kehidupan, kita harus berupaya menghubungkan diri kita, ya, bersama-sama untuk menyatakan kerinduan kita bersama, yaitu di mana saudara-saudara dan saya merindukan supaya kita terus datang pada pengetahuan akan kebenaran, dan kita sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Tuhan, dan lebih mendalam lagi, saudara-saudara dan saya bisa menyaksikan akan keselamatan hidup yang kekal, karya salib Kristus kepada orang lain, kepada banyak orang. Jadi di ayat 10 tadi dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, benar Bapak Ibu Saudara, kepada semua orang. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, masih ada perbedaan. Ketika kita berbuat baik kepada semua orang, yaitu diarahkan perbuatan baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, Bapak Ibu Saudaraku, respon mereka tidak akan sama kualitasnya dengan respon daripada orang-orang yang percaya yang sudah memiliki kebenaran itu. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di sini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Karena saudaraku, tadi saya katakan, di dalam diri setiap orang yang percaya itu sudah
ada Roh Kudus yang memungkinkan ya kita mempunyai hubungan timbal balik untuk saling membangun satu dengan yang lain. Orang yang tidak percaya, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak berpikir ketika berbuat baik kepada kita bahwa itu dilakukannya adalah dalam pengertian yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dalam pengertian bahwa mereka melakukannya adalah untuk membangun iman kita bersama. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hanya orang percaya sesama orang-orang kudusnya Tuhan yang mempunyai pengertian yang benar bahwa semuanya kita lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan memperoleh sebagai upah. Ya, Kristus adalah Tuhan dan kita semua adalah hamba-hambanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi itu sesuatu hal yang sangat berbeda. Ya, kita tahu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang Yahudi. Dan orang-orang Galatia ini adalah orang-orang Asia dari bangsa lain, Bapak Ibu Saudara, yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Rasul Paulus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja di daerah Galatia ini, di Asia kecil itu dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya banyak orang Yahudi yang tersebar di sana, di berbagai kota, ya di berbagai daerah, banyak orang-orang Yahudi yang sedarah dengan Rasul Paulus. Tapi justru mereka lah yang menghalang-halangi pekerjaan pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Justru saudara-saudara daging, saudara-saudara jasmani, ya, saudara-saudara yang sedarah dengan Rasul Paulus, orang-orang Yahudi, justru mereka lah yang menghalang-halangi pemberitaan Injil, pemberitaan kabar baik tentang salib Kristus, Bapak Ibu Saudara. Untuk membuktikan bahwa, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, persaudaraan yang sejati itu adalah persaudaraan iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku, itu sebabnya Paulus mengatakan di sini, berbuat baik kepada semua orang oke. Tetapi ingat, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Kenapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Karena di sini ada hubungan timbal balik. Saling dikatakan oleh Rasul Paulus adalah kata kunci yang membuat hubungan orang percaya itu menjadi efektif. Ya, saling mengampuni, saling menasehati, saling mendoakan. Jadi ada hubungan timbal balik, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya searah, ya, tapi dua arah, Bapak Ibu Saudara. Ya, saling di situ, bukan berat sebelah, tetapi di situ ada keseimbangan. Karena firman Tuhan yang mengajar kita membuat keseimbangan di dalam hubungan kita adalah di dalam kasih Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, setiap kali kita berkumpul seperti ini, hubungan kita dikualifikasi, ya, hubungan kita divalidasi oleh karena sebuah kepercayaan yang sungguh-sungguh benar di hadapan Allah, yaitu karena kita percaya kepada karya salib Kristus, karena kita percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus, karena kita percaya kepada kasih karunia-Nya, dan karena kita percaya kepada tubuh dan darahnya yang telah dikorbankan untuk mengampuni segala dosa kita, menghapuskan segala dosa kita. Dan sekarang kita tahu bahwa kita sudah ada di dalam kebenaran itu, kebenaran Allah, bukan kebenaran diri kita sendiri. Dan sekarang kita tahu bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang kekal, hidup kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara dan saya belajar untuk memahami bahwa kita hidup bukan karena kesanggupan kita lagi. Adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, yang hidup di dalam kita, Bapak Ibu Saudara.
di mana kita ada di dalamnya dan kita bergerak, kita berpikir, kita menilai, dan kita semua bertindak berdasarkan pemahaman yang benar, keyakinan kita bahwa kita di dalam Kristus telah dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sesuatu yang sangat luar biasa, harus kita terus pertahankan semangat ini, hanya karena kita terhubung satu dengan yang lain di dalam pemikiran yang benar. Paulus katakan kepada jemaat Filipi, jadi apa yang benar, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang mendatangkan damai sejahtera, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Bagaimana memikirkan semuanya itu kalau kita tidak terhubung dengan pengetahuan akan kebenaran? Bagaimana kita memikirkan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia-Nya? Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin. Karena keinginan daging itu begitu kuat menyeret setiap orang untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kualitas daripada relationship, kualitas daripada hubungan, persekutuan kita itu hanya bisa dimaknai, Bapak Ibu Saudara, menjadi lebih baik dari hari ke hari apabila kita selalu terhubung dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Di luar itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah persekutuan, perkumpulan, organisasi, Bapak Ibu Saudaraku, paguyupan, dan klub-klub, kelompok-kelompok yang semu. Kenapa semu, Bapak Ibu Saudaraku? Karena itu akan hanya digerakkan oleh keinginan-keinginan dunia yang sementara. Itu tidak dikualifikasi oleh sebuah hubungan dan yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan yang kekal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengetahui bahwa kita sekarang sudah hidup di dalam sebuah kesatuan persekutuan yang benar, di dalam Kristus bahwa kita adalah anggota-anggota tubuhnya, maka saudara dan saya memahami makna yang lebih dalam lagi, arti daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu hal pengalaman dalam perjalanan kehidupan kita ini, sesuatu yang sangat menggembirakan, yang membangkitkan semangat kita, merasakan kebahagiaan yang daripada Tuhan kita, di mana persekutuan kita, kesatuan kita, kebersamaan kita bukanlah bertujuan untuk kita menjadikan kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi orang-orang yang membanggakan diri sendiri. Tetapi yang kita banggakan adalah apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah yang mau kita beritakan dan kita siarkan, yang mau kita kabarkan, yang kita rindukan agar semua orang tahu, semua orang mengenal kebenaran Injil Kristus, karena di dalamnya lah kita mendapat bagian di mana saudara dan saya memiliki hidup yang kekal, yang terhubung dengan kebangkitan Yesus Kristus, hidup kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan yang saat ini Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan dipermuliakan untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Itulah Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan yang terus memelihara hidup kita dengan pertolongan, berkat yang besar, segala berkat rohani di dalam surga untuk memenuhi setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa, bahwa kita mengenali secara mendalam dan rindu lebih dalam lagi makna daripada hubungan kita, sebagai saudara seiman di dalam kebenaran yang telah menguduskan kita. Harus kita pelajari terus dan kita datang pada pengetahuan akan kebenaran ini, supaya saudara-saudaraku,
segala berkat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, semua kita sama-sama merasakannya, dan kita semua saling mendoakan, saling membantulah kamu, kata Rasul Paulus, untuk terhubung di dalam kerinduan yang sama ini, untuk terhubung di dalam cita-cita, ya, kerinduan kita bersama, supaya sampai Tuhan Yesus datang, kita akan selalu terhubung dengan berkat-berkat rohani yang sangat luar biasa, ya, memenuhi segala keperluan kita. Amin. Menjauhkan segala kekhawatiran, menjauhkan segala ketakutan dari kehidupan kita, dan digantikan dengan sebuah keyakinan, dengan keberanian iman, di mana kita menyatakan bersama-sama, saudara-saudaraku, pengharapan kita bahwa damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kita, pikiran manusia, itulah yang menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat beraktivitas mengawali minggu berjalan ini. Saudara-saudara dan saya tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan biarlah segala kebaikan Tuhan terus memenuhi apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, supaya kita tetap bisa hidup benar di hadapannya. Itulah kerinduan kita bersama semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam pemulihan, sedang dalam keadaan sakit, baik yang ada terbaring di rumah sakit maupun yang mengalami proses pemulihan, perawatan di rumah, biarlah kita doakan semuanya mereka supaya mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, demikian ya Tuhan, kami sudah mendengarkan dengan tenang dan mendengarkan dengan penuh perhatian bahwa sungguh benar ya Bapa, apa yang telah Engkau lakukan di atas kayu salib dan pengalaman Kristus Yesus, yaitu kebangkitan-Mu dari antara orang mati, adalah merupakan tumpuan dari harapan kami yang nyata. Bukan harapan kami yang mudah-mudahan, tapi pengharapan kami yang pasti bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah memperoleh kepastian keselamatan hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus. Dan bahkan sementara kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, meskipun harus menghadapi berbagai ujian iman, untuk melatih kami, untuk mendidik kami, mempercayakan diri kepadamu supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, menghadapi segala pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan ini dengan tidak gentar dan tidak takut dan tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tetapi hidup kami, hati kami, pikiran kami, jiwa kami, roh dan tubuh kami, semuanya menjadi kuat untuk kami bisa persembahkan menjadi persembahan yang kudus, yang layak dan yang berkenan untuk melayani-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Dan untuk membuat persekutuan kami, kebersamaan kami, kesatuan hati kami di antara sesama saudara seiman dapat saling tolong-menolong satu dengan yang lain untuk membuktikan kepada dunia bahwa terang kasih Kristus ada di dalam setiap hati kami, dan terang itulah yang memimpin perjalanan hidup kami dalam kebersamaan kami. Di dalam kasih Kristus Yesus kami terhubung dan terus dikuatkan untuk melakukan kebaikan di antara sesama kami. Dan kami percaya Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, supaya kami tetap setia kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkati semua saudara-saudara kami, semuanya dimanapun mereka berada. Kami percaya berkat-Mu berlimpah atas kehidupan mereka semua. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam saudaraku ya. Kita berjumpa lagi besok pagi. Ya, sekali lagi salam kudus buat kita semua. Terima kasih semuanya saudaraku.